Tahu nggak sih, rata-rata orang dewasa tuh mengambil 35.000 keputusan setiap hari. Jadi 35.000 itu termasuk kayak kita mau, kalau misalnya naik kendaraan, mau ngegas atau ngerem dulu, atau misalnya mau makan apa dulu. Jadi kayak banyak banget keputusan yang mau kita ambil dalam satu hari. Tapi dari semua keputusan itu, berapa sih benar-benar impacting hidup kita? Yang bisa bikin hidup kita berantakan misalnya kalau kita salah ngambil keputusan. Halo, gue William. Jadi hari ini kita mau bahas tentang cara mengambil keputusan. Gue pernah di posisi dimana gue harus mengambil keputusan yang sangat gede, dan ada banyak banget teknik yang bisa gue share untuk bisa bantu lo mengambil keputusan yang lebih baik juga. Kalau lo belum subscribe dulu, dan kita bakal bahas teknik-teknik ini lebih lanjut. Hari ini kita bakal bahas tentang 7 teknik untuk mengambil keputusan dengan lebih baik yang sudah mempengaruhi jutaan umat manusia dan membantu banyak sekali orang. Tapi di sini kita nggak bakal cuma skimming doang dan bahas tekniknya apa aja, kita bakal deep dive dan bahas satu persatu tekniknya secara mendetail. Jadi jangan kelewatan dan tonton videonya sampai habis ya. Oke, jadi teknik pertama namanya Eisenhower Matrix. Mungkin kalau teman-teman di sini sering nonton video saya sering banget mention teknik ini. Teknik ini itu membagi tugas atau kerjaan yang kita punya menjadi 4 kategori, yaitu urgent important, urgent not important, not urgent important, sama not urgent not important. Jadi contoh misalnya teman-teman punya presentasi nih besok yang harus diberesin hari ini. Presentasi besok itu termasuk dalam kategori urgent important. Tapi kalau misalnya teman-teman juga punya watch list tentang belajar investasi itu mungkin masuk dalam kategori important not urgent. Jadi nggak perlu dikerjain sekarang, tapi penting. Jadi dengan framework ini teman-teman bisa milih mana yang perlu dikerjain sekarang, mana yang perlu dikerjain nanti. Action stepnya adalah yang pertama, bikin task list satu persatu yang teman-teman punya, terus bikin simple grid 2x2 Eisenhower Matrix-nya, terus masukin task ini ke dalam prioritas masing-masing, mana yang perlu masuk ke urgent dan important terutama, dan mana yang perlu dikerjain nanti, dan execute kerjanya sesuai dengan prioritas tersebut. Untuk belajar metode ini lebih lanjut, teman-teman bisa googling, dan ada satu buku yang menarik namanya 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman bisa baca, dan di sana ada satu chapter yang khusus menjelaskan tentang ini. Metode kedua namanya cost benefit analysis. Ini metode yang lumayan banyak dipakai untuk orang-orang yang mau mengambil keputusan yang lebih numerical, alias kita bisa lihat costnya dan benefitnya apa. Jadi caranya adalah kita masukin kayak pro and cons-nya dalam bentuk satuan uang maupun dalam bentuk deskriptif kualitatif. Jadi kalau misalnya kita ngambil keputusan, kita lihat dulu nih kelebihan kekurangannya apa. Contoh misalnya kalau saya masih mahasiswa dan saya butuh duit, misalnya saya punya pilihan untuk mengambil internship atau misalnya ngambil freelance. Dari sisi uang mungkin kayak freelance lebih gede, tapi dari sisi pengalaman internship lebih banyak. Jadi kalau saya bingung, saya bisa lihat nih cost benefitnya bagusnya di mana sih. Kira-kira apakah saya bisa lebih cepat mencapai tujuan saya dengan freelance atau misalnya dengan internship. Metode ini mungkin bisa dipakai buat teman-teman yang lagi mengambil keputusan yang gede dalam hidupnya. Jadi bisa dengan perlahan menilai kira-kira keputusan A atau B ini mana yang lebih bermanfaat di jangka panjang. Karena biasanya tipe keputusan yang butuh cost benefit analysis ini dua-duanya bermanfaat, tapi mana yang lebih bermanfaat dibanding yang lainnya. Jadi action stepnya adalah bandingin A dan B-nya atau C kalau misalnya ada 3, terus list cost sama benefitnya untuk masing-masing apa aja. Kalau bisa assign numerical value, misalnya kayak benefitnya berapa rupiah sih, atau misalnya costnya berapa sih. Terus kita bisa lihat skornya berdasarkan total yang nanti diselesaikan. Mungkin teman-teman kalau misalnya kebingungan dalam assign numerical value, bisa juga masukin kayak kualitatif pendapatnya seperti apa. Jadi bisa dilihat juga kira-kira cost benefitnya berdasarkan tingkat kepuasan teman-teman dalam mengambil keputusan ini. Metode ketiga namanya SWOT analysis. SWOT ini singkatan dari strength, weakness, opportunity, sama threat. Jadi ini framework keputusan yang baik untuk biasanya dipakai buat bisnis atau misalnya kita sedang dalam mode untuk penetrasi market misalnya. Jadi teman-teman bisa mengakses kemampuan yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki, peluang yang ada di pasar, sama threat yang ada di pasar seperti apa. Ini bisa dipakai juga buat misalnya nge-bet pasangan, atau misalnya lagi pengen masuk ke sebuah pekerjaan, interview. Jadi kita bisa akses kemampuan yang kita miliki, kelemahan yang kita punya apa, terus kayak peluang sama threatnya apa. Di sini biasanya kita sebagai pengambil keputusan itu biasanya udah sadar tentang strength sama weakness-nya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita juga sadar tentang opportunity yang ada, sama yang nggak kalah penting threat-nya, alias kayak kompetitor yang ada apa aja sih gitu. Jadi action step-nya bisa dengan bikin grid 2x2, SWOT-nya apa aja,
terus kayak diisi masing-masing. Terus kayak SWOT ini tuh bukan berarti kita langsung kalah, tapi yang penting adalah setelahnya kita bisa bikin strategi yang sesuai dengan situasi saat ini gitu. Jadi kita bergerak berdasarkan data yang paling terbaru, berdasarkan hal yang kita akui sekarang. Di sini resource yang bagus juga adalah ada satu buku namanya Business Model Canvas. Dia banyak bahas tentang SWOT, dan teman-teman juga bisa cari video-video tentang SWOT di YouTube. Metode keempat namanya 5 why technique, 5 why, 5 kenapa gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang dilematik terhadap satu keputusan, kita bingung mau ambil atau enggak, atau misalnya mau dijalankan atau enggak, kita tanya ke diri kita 5 kali kenapa kita harus ngelakuin ini. Misalnya contoh, kenapa duit gue selalu habis ya? Why? Why pertama adalah, oh mungkin gue banyak belanja. Terus kayak why kedua, kenapa gue banyak belanja? Mungkin karena barang gue selalu habis. Atau misalnya kayak gue beli barang yang tidak berkualitas. Kenapa gue beli barang nggak berkualitas? Terus kayak nanti lanjut lagi ke why keempat, lanjut lagi ke why kelima. Idenya adalah kita menemukan root cause problem dari masalah yang ada. Jadi bukan cuma kita tahu kayak, oh gue boros karena duit gue kurang gitu, tapi bisa jadi karena habit gue selama ini ngerasa nggak pernah cukup, jadi itu makanya duit gue selalu habis. Atau misalnya kayak ternyata gue selama ini nggak bisa nahan buat makan, jadi duit gue habis buat makan gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin root cause dari semua permasalahan dengan menanyakan ke diri sendiri why 5 kali gitu. 5 why teknik ini teknik yang bagus untuk diterapkan, tapi kalau bisa ada orang lain yang memvalidasi jawaban teman-teman, karena biasanya kalau kita tanya ke diri sendiri biasanya bias kayak enggak lah kayaknya aman deh gitu. Jadi kita perlu ada orang lain yang sengaja memastikan jawaban kita tuh masuk akal. Jadi action stepnya bisa kayak list down problemnya apa, terus kita bikin kayak 5 baris, terus kayak why pertama jawabannya apa, why kedua jawabannya apa. Jadi kayak kita drill down sampai dapat core problemnya itu apa sih gitu. Metode kelima namanya Pareto Teknik. Jadi kalau misalnya kita ketemu sebuah problem, kita bisa cari tahu dengan fokus ke apa sih 20% aktivitas yang menghasilkan 80% resultnya. Jadi contoh misalnya kayak kalau kita ketemu problem atau mau mengambil keputusan soal pelajaran apa yang harus kita pelajari, kita bisa lihat dari, kita harus sadar kayak di dalam exam ini misalnya ada Paretonya nih, mana sih 20% yang benar-benar gue harus pelajarin yang bisa impact 80% hasilnya. Jadi ini juga kayak decision making tools yang nyambung dengan prioritization tools. Jadi kita pilih mana yang kita bisa hadapin sekarang dengan semua resources yang kita punya, limited resources dari sisi waktu misalnya, dari sisi uang, dari sisi tenaga orang misalnya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah list semua aktivitasnya, terus kayak identifikasi mana 20% aktivitas yang bisa mempengaruhi 80% result yang teman-teman inginkan. Terus allocate waktu kita dan pikirkan strategi supaya 20% aktivitas nih harus berhasil gitu. Metode keenam ada namanya risk analysis. Risk analysis ini metode yang secara fundamental berbeda dengan yang lain. Jadi kalau kita ngelihat satu problem atau satu decision pengambilan keputusan, kita lihat dari worst case scenario-nya seperti apa. Apa risiko terburuk atau apa semua risiko yang bisa terjadi dari pengambilan keputusan ini atau dari problem ini. Misalnya contoh, kita mau invest di crypto yang volatile banget. Jadi kita harus tahu kayak apakah volatility ini sesuatu yang kita bisa pahami, sesuatu yang kita bisa tolerir. Apakah kurangnya regulasi dalam kripto ini mempengaruhi keputusan kita dalam mengambil keputusan investasi, dan apakah risiko terburuk dari kurangnya regulasi ini kita bisa pahami dan tolerir gitu. Jadi semua ini tuh nyambung ke risk tolerance yang kita miliki, dan apakah ini keputusan yang kita mau ambil atau enggak berdasarkan kemampuan kita untuk mengambil risiko gitu. Jadi teman-teman bisa juga pelajari tentang risk tolerance dan pahami risk tolerance masing-masing itu apa. Jadi step by stepnya adalah identifikasi problemnya, identifikasi risiko yang bisa timbul dari problem ini dengan keputusan yang kita ambil. Terus kayak kita bisa rate risknya tuh dari 1 sampai 5. Terus kita ambil calculated decision berdasarkan informasi risiko yang ambil di sini. Saya pribadi senang dengan metode ini karena cara otak saya bekerja itu berdasarkan saya ngeliat dari sisi risikonya dulu, baru saya coba prevent risikonya. Jadi dari sisi risk tolerance saya itu moderat. Jadi saya bukan yang tipe yang gila banget yang langsung ngambil risk tolerance saya tinggi gitu. Jadi saya bisa risk taker, enggak. Jadi saya lebih ke calculated risknya. Teman-teman bisa pakai metode ini juga kalau misalnya teman-teman nyaman dengan cara berpikir berdasarkan skenario terburuk. Metode terakhir, metode ketujuh, itu decision tree framework. Jadi kita bisa bikin kayak mind map pohon gitu berdasarkan tree decision yang kita ambil. Jadi contoh misalnya kalau kita mau memilih karir nih, apa aja sih kayak pilihan-pilihannya, terus kita bikin kayak
kayak pohon gitu. Oh, kalau ke industri ini misalnya kayak kita bisa jadi digital marketer, kita bisa jadi kayak e-commerce spesialis, kita bisa jadi kayak KOL spesialis, kayak role-nya apa sih, terus kayak dari sana kira-kira butuh kemampuannya apa, skill-nya apa gitu. Jadi bentuknya kayak pohon yang bercabang kemana-mana. Ini biasanya decision making tools yang bagus untuk kita brainstorm dan tahu semua alternatif yang ada yang kita bisa pikirin. Jadi kita bisa juga kayak share thinking proses kita dan minta orang lain untuk ngecek, terutama untuk orang yang sudah expert dalam atau lebih pengalaman dari kita untuk ngecek apakah cara berpikir kita udah benar atau belum gitu. Jadi first stepnya adalah teman-teman bisa gambarin decision tree-nya apa aja, terus kayak kita bisa melihat likelihood dari masing-masing decision tree ini, apakah kita bisa menjalaninnya, apakah ini visible untuk dilakukan. Terus kita pilih dari semua decision tree yang ada, mana yang kira-kira decision yang paling bagus outcome-nya buat kita. Jadi dari semua ini tuh kita harus pikirin dari skenario yang bagus maupun skenario yang jeleknya juga, dan kita pilih dari semua ini mana yang paling visible tapi paling bagus juga buat kita gitu. Jadi kurang lebih itu 7 teknik, 7 metode untuk teman-teman bisa mengambil keputusan yang lebih baik. Kalau teman-teman notice banyak di teknik-teknik ini tuh yang kita butuhin orang lain, karena salah satu kelemahan untuk mengambil keputusan dengan sendirian itu adalah kita punya bias yang sangat gede terhadap diri sendiri. Ini tidak masuk ke dalam domain psikologi, tapi decision making itu banyak banget berhubungan dengan human bias. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik dengan topik ini, bisa tahu di kolom komentar, saya bisa bikin video mungkin spesifik tentang human bias juga. Kurang lebih itu. Jadi ini tuh bukan soal tentang decision making yang gede doang di hidup kita, tapi kalau misalnya kita punya framework berpikir decision making yang kita sukai, ini bisa membuat hidup kita lebih terprediksi dan lebih terplan untuk mencapai tujuan yang kita pengen gitu. Hopefully bermanfaat buat teman-teman juga, dan makasih udah nonton video ini sampai beres. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Hai, lo masih di sini. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat ya. Gue paham jenis orang tuh beda-beda buat mencapai tujuannya. Mungkin ada banyak pertanyaan yang belum dijawab di video ini. Oleh karena itu, gue mau kasih kejutan spesial buat lo. Gue bakal nawarin one-on-one mentorship khusus buat orang-orang yang cepat-cepat didapat. Di one-on-one mentorship ini, lo bisa tanya apapun ke gue tentang challenge yang lo hadapin, dan gue bisa kasih saran. Termasuk kalau misalnya lo punya aspirasi yang lo pengen tanya ke gue. Dan gue mungkin bakal tanya sedikit banyak tentang feedback video gue ke lo. Slotnya mentorship ini gratis, tapi slotnya sangat terbatas karena waktu yang gue bisa alokasiin dikit. Jadi siapa cepet dia dapat. Buat lo yang benar-benar tertarik, bisa langsung daftar di www.williamjakfar.com/20min. Udah sabar banget buat ketemu langsung. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut di sana. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.